saya pengen ajarin di sini mindset saya, pandangan saya always kalau saya yang harus jualan casing handphone custom. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, kayaknya ini video yang sering sekali ditanyakan ya ke saya, terutama gini. Dan gimana sih caranya kalau saya jualan casing handphone custom? Oke, jadi saya pengen ajarin di sini mindset saya, pandangan saya always kalau saya yang harus jualan casing handphone custom. Oke, so ini case tadi lagi. Casing HP custom. Nah, saya akan menggali terlebih dahulu sebenarnya. Kenapa sih custom? Selalu jawabannya adalah karena kalau custom kan menarik ya, dan kalau custom itu kan punya value lebih. Jadi orang itu bisa membeli casing sesuai keinginan mereka. Maksudnya by design itu sesuai keinginan mereka. Oke. Sesuai keinginan. Ini kata kuncinya. Keinginan. Gini ya, benar ya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apa yang menjadi keinginan mereka? Kalau Anda bilang jual casing handphone custom dan casing ini bisa melindungi HP, tahan lama dan sebagainya, ya nggak usah casing custom juga jadi. Itu casing semuanya juga jadi. Dan nggak harus beli di Anda juga jadi. Kan pertanyaannya adalah kenapa harus beli casing custom Anda? Gitu kan. Jadi apa yang menjadi keinginan? Sesuai keinginan ini apa? Kalau Anda tidak pernah melakukan riset terhadap keinginan audiens, maka nggak akan bisa. Oke, so kalau custom, kenapa harus custom? Di mana yang lain ada yang nggak custom? Berarti custom ini memiliki sebuah value lebih atau sebuah perspektif tambahan. Saya mau bawa ke case study sekarang. Saya barusan search di internet, Jackmania. Jackmania adalah supporter dari Persija, klub bola. Maka kalau Anda lihat di sini, ini ya, lihat ya, kaosnya teman-teman. Kaosnya tuh macem-macem. Jual kaos Persija Jakarta, macem-macem kayak begini. Artinya adalah kenapa orang mau pakai kaos ini? Why? Dan ini adalah kaos custom. Ini nggak ada di toko biasa. Anda datang ke mall cari kaos begini, itu nggak ada. Ini custom. Oke? Nah, lihat nih. Kaosnya juga macam-macam kan? Beda-beda, tapi macam-macam. Tapi yang bisa Anda perhatikan adalah semuanya menggunakan kaos yang kurang lebih mirip. Berarti kalau kita mau jualan dalam jumlah besar, ada strateginya kan, daripada satu-satu. Nah, ini lihat nih. Nah, dari sini berarti Anda bisa menyimpulkan kalau Anda pernah mengamati seperti saya begini. Kesimpulannya kayak apa? Oke, so saya akan balik ke sini. Berarti paling enak adalah orang pakai kaos itu karena itu merupakan identitas mereka, bahwa mereka adalah supporter dari sebuah klub bola. Berarti kuncinya adalah custom itu mendukung identity. Ya. Identity. Nah, identity berarti identity yang dimiliki oleh siapa? Pasti adalah sebuah tribe atau komunitas. Gini ya. Nah, maka dari itu, balik lagi, ketika Anda pengen menjual kaos custom atau saya menjual kaos custom, saya mesti menemukan terlebih dahulu ininya siapa. Sehingga kaos saya bukan lagi dijual berdasarkan fungsi atau HP casing handphone saya dijual berdasarkan fungsi, tetapi sebagai emosional, penunjang identitas. Jadi jualan HP custom, kenapa harus custom? Itu adalah karena custom ini merepresentasikan penunjang sebuah identity. Ini tadi, custom adalah artinya adalah penunjang identitas, bukan function. Jadi kalau Anda jualan casing handphone custom dan menjual berdasarkan function, Anda salah perjualannya, strateginya. Karena kalau misalkan, kayak yang tadi saya bilang, kalau Anda misalkan berjualan karena function, nggak butuh custom. Custom adalah identitas. Nah, dari sini maka PR Anda adalah menemukan terlebih dahulu tribe mana yang identitasnya mau Anda support dengan custom tadi. Ini bisa ada dua, teman-teman. Bisa create punya sendiri.
atau punya orang lain? Punya orang lain. Kalau misalkan Anda jualan kaos Persija, Jackmania tadi, maka Anda nggak mungkin menciptakan Jackmania Persijanya kan? Itu kan klub bola orang lain, bukan klub Anda. Nangkap ya? Nah, jadi Anda bisa dua hal seperti ini. Kalau saya tiba-tiba buku saya ngomongin dan is better than perfect misalkan, dan kemudian saya jualan kaos dan is better than perfect, maka saya jualan punya sendiri. Karena slogannya punya saya, dari buku saya, komunitasnya punya saya create sendiri. Dari awal saya create sendiri. Tapi kalau Anda nggak memiliki kemampuan itu, maka Anda mengambil yang sudah ada, punya orang lain. Nah, ini agak gray area. Kalau Anda tiba-tiba bikin kaos Persija misalkan, itu ada copyright-nya. Jadi be careful. Kalau Anda bikin handphone Persija misalkan atau Jackmania, hati-hati, itu ada copyright-nya. Saya pernah bikin kaos Dragon Ball, itu kena copyright karena Dragon Ball milik orang lain. Jadi be careful. Kecuali Anda bisa kerjasama. Misalnya, soon di Tribelio akan ada print on demand dropshipping. Jadi bisa ngeprint kayak seperti ini. Nggak perlu modal, Anda cuma butuh desain. Dan soon kami akan berafiliasi dengan sebuah brand besar, di mana Anda tiba-tiba bisa jualan kaos-kaos yang sudah ada copyright-nya. Kami yang akan mendeal dengan itu, menegosiasikan dan deal dengan mereka. Jadi Anda tinggal jualan aja. Ya, jadi cukup menarik sih. Jadi be careful aja. Nah, balik lagi sekarang. Kalau saya harus jualan handphone custom, casing handphone custom, maka saya akan mencari komunitasnya terlebih dahulu. Nah, dari komunitas kita balik ya, dari komunitas ke identity, maka dari sini jadi punya banyak cabang. Ini casing handphone misalkan di sini. Ya, tetapi apa saja yang bisa merepresentasikan sebuah identitas? Jadi kaos, jaket, jadi macam-macam, topi. Ini semua jadi apa namanya? Merchandise lah. Maka ketika Anda memiliki sebuah komunitas atau tribe, ketika Anda mau jualan, Anda nggak lagi fokusnya cuma satu ini aja, tetapi Anda bisa jualan jadi banyak. Ini benefitnya ketika Anda pegang komunitasnya. Kalau Anda cuma pegang casing handphonenya, Anda akan struggling. Ya, jadi dari sini Anda jadi bisa memahami kan bahwa Anda harus menemukan dulu nih, ujungnya di mana? Ini jualan ini karena apa? Jadi kalau saya harus jualan casing handphone, saya akan menemukan dulu. Nah, kemarin teman-teman, ada yang cukup menarik. Saya pernah melihat di luar negeri, ada orang yang jualan kaos, literally kaos begini ya, kaos begini. Nah, kemudian di sini gambarnya tuh anjing gitu ya, jadi kayak anjing begini, dan dia pipis. Lucu ya, anjingnya pipis. Jadi pipisnya itu, jadi kakinya mungkin diangkat satu gitu ya. Terus ini bekas pipisannya dia, lingkarannya. Oke. Nah, kemudian dia tulis di sininya, di sini dikasih titik gini, tulis you. Ngerti nggak deh? Kalau Anda punya anjing harusnya ngerti. Kalau Anda pencinta anjing harusnya ngerti. Ini laku miliaran loh, kaos begini doang laku miliaran. Karena ditargetkan untuk orang yang suka anjing. Ini artinya adalah kalau anjing pipis dan ada lingkarannya adalah this is my inner circle. Jadi di dalam lingkaran ini area saya, teman saya, close friend saya gitu. Dan Anda, lu ada di luar sana. Jadi kamu bukan part of my inner circle. Istilahnya kayak begitu. Tapi di gambar kayak begini dan dijual itu lakunya miliaran itu. Gila banget ya. Cuman jualan kayak begitu aja. Kemarin saya lihat lagi juga ada orang jualan yang ke orang-orang yang suka matematika kemarin itu. Siapa gitu ya. Anda tahu kan ini ya? X, Y, Z. Terus abis itu ada tulisan gini, question. Find Z. Kan biasa dihitung ya. Bukan begini. Salah. Ini find X kemarin. Jadi gini. Kalau di sini ini 4, di sini 6. Nah gini. Find X. Jadi temukan X itu berapa? That's the question ya. Jawabannya, answer-nya adalah dilingkarin. Gini. I found it. Jadi disuruh temukan X, dilingkarin aja. Ini X-nya ketemu. Jadi ini dijual ke orang-orang yang kayak ngerti kayak beginian tuh kayak lucu banget sih ini kaos. Nah itu jadi identitas teman-teman. Artinya bukan lagi
kaos fungsinya untuk melindungi tubuh. Bukan begitu. Jadi bukan jualan casing handphone karena untuk melindungi handphone. Bukan begitu. Tapi apa sekarang cerita yang ada di custom-nya tadi? Nah, ini yang harus Anda temukan. Ini kuncinya cuma kreativitas. Sama tahu strateginya bahwa Anda harus menjual ke komunitas. Nggak bisa kalau Anda menjual ke orang-orang biasa. Alright, so hopefully ini video mencerahkan ya. Ini kalau saya harus jualan casing handphone custom, saya akan nemuin komunitasnya dulu, dan kemudian saya akan ekspansi. Nggak cuma ke casing handphone, tetapi ke yang lain-lain. Ke topi, ke jaket, ke hoodie, ke t-shirt, dan yang lain-lain. Alright, so thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.